yang hari ini kita menyatukan persepsi dan saya akan mengupas lebih dalam lagi mengenai TNC sehingga Anda bisa lebih mengenalnya. Dan saya tentunya akan mengundang beberapa orang tamu dan nanti juga akan kita dengarkan kesimpulan dari Bapak Helmy Atamimi. Beliau adalah Ketua APLI. Nah, langsung saja saya akan mulai memperkenalkan tamu saya yang pertama ya. Beliau ini lebih suka disebut sebagai dulunya hanya karyawan biasa yang kemana-mana hanya naik motor. Tapi sekarang sepertinya bukan lagi karyawan yang biasa dan kemana-mana sudah naik BMW. Seperti apa? Kita simak profilnya berikut ini. Profesi awal sebagai karyawan pabrik mebel, pengajar, dan programmer. Bergabung TNC sejak tahun 2001, mencapai peringkat bintang 8 dalam waktu 1 tahun. Semua reward telah didapatkan dan memiliki keluarga yang bahagia. Ya, kita sudah simak profilnya dan sudah siap. Langsung saja kita undang. Tapi sebelumnya boleh tepuk tangan dulu untuk program acara kita. Dan inilah Bapak Naga Sugara. Wow. Luar biasa ya. Memang betul-betul bukan karyawan biasa lagi. Luar biasa Pak Naga Sugara. Ya, ini kita masuk ke sebuah bahasan yang menarik ya. Kalau bicara mengenai MLM, barangkali semua orang sudah sering mendengarnya dengan beragam persepsi. Tetapi apa sih bedanya antara MLM yang sejati, yang mengaku-ngaku MLM, yang mengaku-ngaku MLM tapi ternyata hanya money game, ada yang MLM cuma usianya berapa tahun kemudian bubar jalan. Ini bagaimana kita membedakannya sebetulnya? Kalau dari pengalaman saya, kadang-kadang masyarakat itu nggak bisa bedain gitu. Jadi mereka melihat asal istilahnya bulat-bulat cali orang, itu disebutnya MLM gitu. Padahal kalau kita pisahkan secara gampangannya, itu ada dua. Yang satu MLM, yang satu lagi bisnis piramid atau money game. Nah, ini sebetulnya keduanya ini berbeda sekali. Kalau MLM sendiri itu sebetulnya efisiensi proses pemasaran, ya, termasuk biaya distribusi dan seterusnya. Nah, jadi dasarnya adalah produk. Tapi kalau money game itu biasanya hanya permainan uang aja. Biasanya yang bawah nyetor ke atas segala macam. Nah, money game ini yang saya lihat di banyak daerah itu banyak sekali menelan korban. Ada yang hilang uang jutaan, puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Gitu. Nah, kadang-kadang mereka nggak bisa bedain, jadi akhirnya pukul rata bahwa semua MLM itu pasti bohong, pasti nggak benar gitu. Padahal kalau dilihat sebetulnya ada beda sekali. Nah, kalau pengen lihat perbedaannya ini memang agak banyak sebetulnya. Itu bisa dilihat di website APLI, www.apli.or.id. Tapi apa sih sesungguhnya APLI ini dan apa kaitannya APLI dengan salah satu cara kita melihat ini betul-betul MLM, ini hanya money game biasa? APLI sendiri itu isinya adalah perusahaan-perusahaan MLM yang ada di Indonesia. Nah, APLI ini menginduk pada WFDSA, jadi Persatuan Perusahaan MLM Tingkat Dunia. Nah, WFDSA sendiri ini sebagai informasi aja setiap tahun mengadakan kongres yang tahun ini 2008 di Singapura. Nah, itu TNC selalu menjadi sponsor platinum, itu sponsor yang paling tinggi. Nah, APLI sendiri, perusahaan untuk masuk APLI itu melewati suatu saringan yang ketat sekali. Oh, jadi tidak sembarang perusahaan yang mengaku MLM bisa masuk APLI gitu? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi itu saringannya ketat, jadi secara mudahnya kalau mau aman, ikut aja perusahaan MLM yang ada di APLI itu gambarnya begitu. Jadi kita lihat, itulah yang bonafit sudah betul-betul tersaring. Tapi untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa itu APLI dan bagaimana sebuah perusahaan bisa masuk atau kriterianya apa saja untuk bisa masuk menjadi anggota APLI, kita langsung akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Helmy Atamimi, Ketua Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Berikut ini. Anggota APLI adalah perusahaan-perusahaan, bukan perorangan, yang memiliki SIOP-L. Dan ada beberapa syarat yang lain lagi. Tapi yang mutlak harus memiliki SIOP-L. Nah, APLI akan perjuangkan kepentingan perusahaan anggota APLI di mata pemerintah. APLI pun akan mendukung pemerintah dalam mengembangkan dunia usaha MLM. APLI akan menjaga agar semua perusahaan MLM yang baik dan benar bergerak dalam batas-batas regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, itu tadi penjelasan dari Bapak Helmy. Nah, sekarang kembali lagi saya tanya ke Pak Naga ya. Berarti kan
ada beberapa MLM juga yang berada di bawah Apli. Tapi bagaimana membedakannya atau bisa dikatakan apa sih kelebihan Tianxi dengan MLM lain yang ada di bawah naungan Apli? Sebelum kita membahas mengenai Tianxi sendiri, kita harus membahas mengenai sebetulnya potensi utama dari MLM itu apa. Ya. Nah, menurut saya potensi utama MLM itu adalah bahwa kita bisa mempunyai aset yang bisa memberikan passive income untuk kita. Ya. Nah, ternyata ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan sehingga dia bisa bertahan lama, sehingga aset yang tercipta itu juga bisa lama. Jadi kita harus istilahnya melihat dari segi 6 pilarnya ini. Apa saja tuh 6 pilar itu? Jadi 6 pilar itu yang pertama kita harus lihat dari segi perusahaannya dulu. Ya. Jadi perusahaannya ini resmi atau enggak? Kalau nggak resmi bahaya nih. Nanti tiba-tiba misalkan setengah tahun bubar, asetnya mau gimana? Jadi akhirnya kita cari lagi, capek juga gitu. Ini masalah perusahaan tadi ya, banyak yang bilang bahwa wah pabriknya Tianxi itu bohong, nggak ada sebetulnya pabriknya ini hanya akal-akalannya aja. Betul seperti itu nggak sih? Hampir setiap tahun ya, kadang 2 tahun sekali, kadang setahun sekali, itu leader-leader dari Indonesia banyak sekali yang berangkat ke China sana untuk lihat sendiri pabriknya seperti apa. Pak Naga sudah pernah ke sana? Saya sendiri sudah ke sana 2 kali dan rencana September ini akan berangkat ke sana lagi karena akan ada konvensi internasional Tianxi untuk tahun ini di China. Jadi foto-fotonya ada, bahkan Pak Hasyim Muzadi sendiri ya bahkan sudah pernah ke sana juga untuk melihat keadaan pabriknya seperti apa. Jadi saya bisa bilang ya itu gosip yang dilemparkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dari segi produknya harus luar biasa. Ya, nah nanti mungkin ada yang akan menjelaskan. Dan satu lagi, mulai dari tahun lalu itu Tianxi membuka banyak supermarket di seluruh dunia. Oh, jadi ada supermarketnya. Namanya Banner Store, di Indonesia sudah ada 5 sampai sekarang dan ini akan bertambah terus. Jadi kita bisa beli barang sehari-hari, nggak cuma produk Tianxi, tapi produk-produk yang ada di supermarket biasa. Ada juga di situ? Ya, ada dan kita dapat poin itu. Dan sekarang pun ini sedang mengadakan pembicaraan dengan beberapa perusahaan telekomunikasi juga, terus beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Dan poinnya digabung dengan marketing plan, akumulasi tambah batas waktu, ada BMW atau Mercy-nya gitu. Wah, luar biasa. Itu mengenai produknya. Produk itu baru produk ya, baru 2. Yang ketiga mengenai marketing plan-nya. Iya. Kita kerja di perusahaan besar, internasional, tapi digaji sebulan 10.000. Ya. Kan tentu nggak mau ya. Jadi kalau kita bicara bisnis, harus bicara uang. Nah, kita harus melihat marketing plan Tianxi ini secara penghasilannya besar nggak? Masih ada 3 lagi. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Dengan MLM.